Wanita ini adalah Billy McCandless. Dia terbangun dari tidurnya di tengah malam karena dia mengalami mimpi buruk, di mana putranya Chris meminta bantuannya. Suaminya bangun dan mencoba menenangkannya. Di tempat lain, Chris McCandless terlihat berjalan di gurun salju di Alaska. Dia diantar ke sini oleh seorang pria yang sangat baik kepadanya. Sebelum berangkat, dia diberikan beberapa peralatan untuk membantunya bertahan hidup di alam liar. Chris melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di puncak bukit di mana ia menemukan sebuah bus yang ditinggalkan. Setelah memeriksa kondisi bus itu, Chris memutuskan untuk tetap di sana dan tinggal di bus tersebut. Hari demi hari, Chris dalam kebahagiaan dan kebebasan. Dimulai dari berburu, membaca buku, di mana dia juga mengukir namanya sebagai Alexander Supertramp. Dia juga mencatat aktivitas sehari-harinya dengan membuat catatan di buku harian. Saat itu, sebelum tinggal di hutan belantara, dia lulus dari kampusnya di Virginia. Orang tua dan adiknya sangat bangga kepadanya. Setelah upacara wisuda, orang tuanya mengundangnya untuk merayakan kelulusannya. Saat makan malam di sebuah restoran terkenal, dia selalu menolak hadiah orang tuanya. Entah dia unik dan berbeda dengan orang lain. Karena jika dia menginginkan sesuatu yang mewah, dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Setelah merayakan kelulusannya, orang tuanya membawanya kembali ke apartemen. Dia tiba di kamarnya membuat cek sebesar $24.000 dan berdonasi ke sebuah yayasan bernama Oxfam. Kemudian dia memotong semua ID-nya termasuk kartu kreditnya. Setelah itu dia mengambil semua uang tunainya. Keesokan harinya Chris telah mempersiapkan segalanya untuk memulai perjalanan. Yang dia kendarai mobil lamanya dalam perjalanan menuju kebebasan tertinggi yang dia rindukan untuk menjauh dari sistem masyarakat politik dan kewajiban yang dianggap menekan hidupnya. Chris mengendarai mobilnya hingga malam tiba. Ketika ia tiba di gurun yang jauh dari kota dan memutuskan untuk berhenti untuk beristirahat. Pada tengah malam, Chris yang sedang tertidur dikejutkan dengan banjir bandang yang datang dan menerjang mobilnya. Pagi datang, Chris menemukan mobilnya rusak. Setelah membanjiri mobilnya dan terjebak di pasir, ia kemudian membakar semua uangnya dan meninggalkan mobilnya untuk melanjutkan perjalanan. Sementara orang tuanya mengkhawatirkan keberadaan putranya setelah cukup lama tidak pulang ke rumah. Mereka mengunjungi apartemen Chris dan menemukan tempat itu ditempati oleh orang lain. Dan tahu oleh pemiliknya bahwa dia telah meninggalkan tempat itu selama sekitar 2 bulan. Dia bahagia melihat hutan dan hewan-hewan di sekitarnya saat itu. Kemudian Chris, sepasang suami istri yang berkelana dengan karapan. Dia kemudian menghampiri mereka dan meminta tumpangan. Mereka kemudian makan malam bersama dan berbagi cerita. Chris memperkenalkan dirinya sebagai Alexander Supertramp. Sejak saat itu mereka semakin dekat sampai suatu hari pasangan itu bertengkar dan Chris berhasil menenangkan situasi. Ketika malam tiba, Chris berpikir bahwa dia harus melanjutkan perjalanannya sendirian. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika pagi tiba, dia berjalan pergi untuk mengejar mimpinya, hidup di hutan belantara. Dia mencoba untuk mendapatkan tumpangan, tetapi tidak ada yang berhenti untuk memberinya tumpangan. Dia sangat menikmati perjalanannya. Dia memakan buah-buahan dan tanaman serta hutan untuk bertahan hidup. Chris tiba di South Dakota bagian timur. Chris bekerja di ladang milik seorang pria bernama Wayne Westerberg. Lalu memberitahu Wayne bahwa dia ingin tinggal di Alaska. Selama tinggal di Wayne's Place, Chris belajar banyak tentang berburu dan mengawetkan daging. Chris tinggal di Wayne's Place selama beberapa waktu. Suatu sore di sana menjadi masalah ketika Wayne ditangkap oleh polisi karena diduga mencuri dan menyalahgunakan satelit untuk kepentingannya sendiri. Menyaksikan kejadian ini, Chris memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Chris melihat kayak dijual di sebuah toko di kota itu. Dia berpikir untuk membeli kayak dengan uang yang dia dapatkan saat bekerja dengan Wayne. Keesokan paginya, Chris mengunjungi kantor polisi untuk menanyakan di mana dia bisa menggunakan kayaknya. Tetapi polisi di kantornya mengatakan kepada Chris bahwa jika dia ingin mendayung kayak, dia harus memiliki izin dan membayar $2.000. Mendengar persyaratan konyol itu, dia memutuskan untuk pergi. Chris akhirnya tiba di tepi sungai. Dia kemudian melompat ke sungai dengan kayaknya dan mengayuhnya. Setelah mendayung ke hilir, beberapa saat dia melihat pasangan yang berkemah di tepi sungai dan memutuskan untuk menemui mereka. Pasangan itu menyambutnya dengan baik dan mereka makan siang bersama setelahnya. Saat mengobrol, pasangan itu memberitahunya bahwa jika dia terus mengayuh ke hilir, dia akan sampai di Mexico City. Beberapa saat kemudian, Chris mendengar sirine polisi. Chris kemudian bergegas ke sungai untuk menjauh dari polisi dan berhasil melarikan diri. Ia melanjutkan perjalanannya dengan menumpang pada mobil yang lewat, hingga akhirnya ia sampai di tepi sungai dan melanjutkan perjalanannya. Chris kemudian sampai di Suaka Marga Satwa. Di malam hari ketika Chris tiba di kota
dia berencana untuk menelepon orang tuanya. Tetapi ketika dia melihat seorang laki-laki tua di sampingnya yang sangat membutuhkan beberapa koin, dia memutuskan untuk memberikan koinnya kepada laki tua itu. Chris kehilangan kayaknya. Dia memutuskan untuk memeriksa kereta yang lewat. Singkat cerita, Chris sampai di kota yang dia jalani dan melihat banyak orang menikmati kehidupan normal dan hampir membuatnya kehilangan kemauannya. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya untuk mencapai kebebasan tertinggi di hutan belantara. Dia memutuskan untuk melanjutkan dengan menumpang di kereta. Sayangnya penjaga kereta menemukannya dan memukulinya sampai dia kehilangan kesadaran. Tetapi dengan tekad yang kuat, dia melanjutkan perjalanannya. Dia sekali lagi bertemu dengan Raine. Mereka berpelukan untuk melepas kerinduan mereka. Dia bertemu dengan seorang gadis bernama Tracy. Dia menghabiskan hari-harinya dengan berolahraga untuk mempersiapkan tubuhnya menghadapi kehidupan di hutan belantara di Alaska. Seiring berjalannya waktu, Chris semakin dekat dengan Tracy, dan ternyata Tracy juga mulai menyukainya. Hingga suatu sore ketika Chris sedang berolahraga, Tracy memandang pada dirinya. Tracy memandang pada Chris, memutuskan untuk mengunjunginya di pen. Ketika mereka berada di dalam, Tracy sengaja menggodanya dan memintanya untuk bermesraan. Tetapi Chris menolak karena dia hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Singkat cerita, suatu sore Chris mengucapkan selamat tinggal pada Jen dan Trace untuk melanjutkan perjalanan ke Alaska. Sebelum berpisah, Jen memberinya topi rajutan hasil karyanya. Setelah berjalan jauh pada Januari 1992, Chris tiba di sebuah kota bernama Sultan City. Dia kemudian bertemu dengan seorang veteran kelautan bernama Ron Frounds. Ron kemudian mengundangnya ke rumah untuk beristirahat. Ron memuji keberanian Chris untuk melakukan petualangan sendirian saat masih sangat muda. Dia berkata bahwa inilah yang dia sukai dan inginkan. Ketika mereka tiba, Ron memberitahunya bahwa dia tinggal sendirian karena istri dan anaknya telah meninggal dalam kecelakaan. Kemudian dia menjadi seorang pemabuk dan menghabiskan hidupnya dalam kesendirian. Kemudian dia meminta Chris untuk tinggal bersamanya. Selama tinggal di rumah Ron, Chris belajar banyak dari lelaki tua ini. Setelah beberapa bulan tinggal bersama Ron, Chris bermaksud untuk pergi diam-diam dari rumah Ron. Tetapi Ron mengetahuinya dan mengatakan bahwa dia ingin membawanya ke perbatasan. Dia juga memberi Chris dengan beberapa peralatan untuk dia gunakan selama bertahan hidup di Alaska. Sebelum fajar, mereka memulai perjalanan. Ron membawanya ke perbatasan dengan mobilnya sampai mereka mencapai tujuan. Ron menghentikan mobilnya. Sangat sulit bagi Ron untuk melepaskan Chris karena dia sudah menganggapnya seperti putranya sendiri. Pada bulan Mei 1992, Chris akhirnya tiba di Alaska. Dia menumpang mobil sampai dia mencapai Stem. Sebelum berangkat, pengemudi memberinya sepasang sepatu boot dan memberikan nomor telepon agar dia bisa menelepon jika dia membutuhkan sesuatu. Chris berjalan ke hutan belantara dan dengan pemandangan yang sangat indah. Dia menyeberangi sungai yang membeku dan mengikat topi rajutan Jen ke dahan untuk menandai jalannya. Kemudian dia pergi berburu sebelum malam, dan setelah itu dia menghabiskan malamnya di bawah tenda sendirian. Chris kemudian tinggal di dalam bus yang dia temukan di tengah hutan Alaska. Dia membuang semua yang tidak dia butuhkan. Akhirnya dia menjalani hidupnya menyendiri seperti apa yang selalu dia impikan. Dia menghabiskan seluruh waktu dengan berburu dan mencari tanaman yang bisa dimakan di hutan. Sayangnya, setelah beberapa waktu sendirian, dia mulai kehilangan semangatnya. Dia mencoba menghibur dirinya. Berat badan Chris mulai turun. Syukurlah setelah musim dingin yang menyiksa, musim semi akhirnya tiba dan dia bisa berburu lebih banyak buah-buahan dan tanaman yang bisa dimakan lebih jauh di hutan. Sehingga dia memutuskan untuk berburu di hutan. Ketika berjalan ke tengah hutan, dia melihat seekor rusa besar berjalan di depannya, lalu mengambil senapannya dan menembaknya. Tapi setelah membawa rusa itu ke perkemahan, dia menyadari betapa sulitnya mengawetkan daging. Juga melihat sekawanan serigala dan elang melahap daging yang terbuang. Suatu hari Chris membaca buku berjudul Kebahagiaan Keluarga. Tulis-tulis di bukunya kebahagiaan caranya adalah menyendiri di hutan belantara. Tetapi kemudian dia menyebutkan bahwa memiliki keluarga dan hubungan dengan manusia lain adalah kebahagiaan lain yang harus dicapai. Kata-kata itu membuat Chris mengingat kembali kehidupannya sebelum dia pergi. Dia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dengan berbagi dengan orang lain. Chris mulai mengemasi barang-barangnya dan memulai perjalanannya kembali ke tempat asalnya. Dia merasa bahagia dan puas dengan perjalanannya.
dan telah membulatkan tekad untuk kembali ke tempat asalnya. Namun setelah berjalan beberapa saat, dia mengetahui bahwa jalan yang dia lalui sebelumnya adalah sebuah sungai beku yang kini telah mencair. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, karena ketika dia datang, sungai itu dulunya membeku. Setelah mencoba menyeberangi sungai dan tidak berhasil melakukannya, dia memutuskan untuk kembali ke perkemahan bus ajaibnya. Chris menjadi sangat lemah. Dia menumbuhkan tanaman seperti kentang dan memutuskan untuk memanennya. Kemudian dia kembali ke bus ajaib dan memakan makanan yang didapatnya. Tidak lama setelah dia tertidur, ketika dia bangun di pagi hari, dia merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya dan curiga bahwa tanaman yang dia makan kemarin adalah penyebabnya, dan mengetahui bahwa tanaman yang dimakannya kemarin adalah tanaman beracun yang bisa menyebabkan kematian. Sementara kehidupan di luar terus berjalan. Genre ini melanjutkan perjalanan mereka. Tracy telah menemukan suaminya, meskipun dia tidak terlihat bahagia, dan Wayne telah menyelesaikan kalimatnya. Orang tua Chris masih menunggu putranya kembali. Mereka sangat tak kuasa menahan rasa rindu padanya dan menyesali waktu yang telah mereka sia-siakan tanpa putra mereka. Suatu hari Chris sudah pasrah dengan keadaannya, sambil sekarat dia mengingat semua tentangnya. Masa lalu ketika dia bersama keluarganya, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena telah memberinya kehidupan yang bahagia. Sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, dia membayangkan bahwa dia telah selamat dan bersatu kembali dengan orang tuanya. Tetapi kenyataan mengatakan sebaliknya. Chris meninggal sendirian di bus lamanya. Fotonya ditemukan di dalam kameranya, dan 2 minggu kemudian tubuhnya ditemukan oleh hunter lokal di dalam bus. Pada tanggal 19 September, saudara perempuannya mengambil pulang abu miliknya. Itulah kisah perjalanan dari seorang Chris McCandless. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hidupnya, bahwasanya kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita.